Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Sebentar. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbagai macam karunia, kesehatan, iman dan Islam sudah senantiasa kita rasakan hingga detik ini, hingga pagi ini, Sabtu yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karenanya, mari senantiasa kita syukuri segala kenikmatan yang sudah Allah titipkan kepada kita dengan kalimat pujian Alhamdulillah. Segala puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kak Toto tumben pindah kelas ini, ya. Kok tumben masuk kelas yang kelas Coach Mufti. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa mengikuti jalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kembali bersama dengan teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti. Insyaallah kita akan bersama-sama belajar bahagia. Ya, tidak jadi masalah sih, sama saja sih. Mau menyimak room yang mana ya? Mau di room yang terapi langit atau yang di Coach Mufti, silakan. Teman-teman bebas memilih yang mana. Baik teman-teman, ada yang sudah mengalami kemajuan positif, semakin bahagia, semakin tenang hidupnya, kemudian mulai ada jalan terang konflik yang selama ini dihadapi, konflik dengan suami, ya, konflik dengan mertua, dengan orang tua. Ada yang mulai merasa Allah ini selalu menyayangi kita, atau barangkali belum ada perubahan sama sekali. Ikuti ya, ikuti terus sampai tuntas.
masalah yang teman-teman hadapi. Jadi bukannya sekedar melalui live streamingnya saja, tetapi juga teman-teman wajib masuk ke dalam grup ya. Hukum masuk ke dalam grup ini kalau ingin tuntas ya, terapinya ini harus merupakan sebuah rangkaian yang teman-teman wajib ikuti. Masih bersih tegang dengan hati dan perasaan. Ya, mulai ada perubahan, alhamdulillah. Betul, menerima dulu teman-teman. Ya, kita punya prinsip rasamu adalah nasibmu. Ya. Rasa kita adalah nasib kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang rasa, tentang perasaan nih. Ini pembahasan yang dalam banget teman-teman ya. Pembahasan yang begitu dalam, perasaan kita adalah nasib kita. Jadi nasib kita itu atas izin Allah, itu ditentukan oleh perasaan kita. Jadi Allah ini sudah men-setting atau menghamparkan namanya hukum alam, sunatullah teman-teman. Ya, kemarin sudah kita bahas sunatullah itu, misalkan contoh, ada sunatullah yang berupa teori, ada sunatullah yang berupa hukum. Ya, kita ingat lagi nih pelajaran sekolah kita ya, pelajaran ketika kita SMP, SMA, kuliah. Ada hukum alam, sunatullah namanya ya, sunatullah atau hukum alam. Ada yang masih berupa sifatnya teori, masih bisa diperdebatkan, tetapi ada yang kemudian sifatnya sudah menjadi hukum. Hukum ini kalau misalkan dia ya sudah sifatnya berubah menjadi hukum, maka tidak bisa diperdebatkan lagi. Contohnya adalah, ini sering saya sampaikan ya, ini barangkali ada teman-teman yang baru saja bergabung. Ya, selamat datang sahabat terapi langit yang baru saja bergabung. Semoga senantiasa sehat, senantiasa ya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi setiap ya ujian yang kita terima. Jadi begini teman-teman, hukum misalkan hukum gravitasi ya. Hukum gravitasi itu ini adalah misalkan kita jatuhkan benda pasti dia akan jatuh ke bawah. Ya. Kita lepas benda, kita jatuhkan benda pasti dia akan jatuh ke bawah. Itu. Nah, inilah hukum gravitasi. Kemudian ada hukum kekekalan energi, teman-teman ya. Hukum kekekalan energi, misalkan energi ini tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini sifatnya sudah menjadi hukum, sudah mutlak, tidak bisa diperdebatkan. Nah, maka teman-teman ada sebuah sunatullah yang ya perlu kita pahami dalam rangka menyelesaikan masalah hidup. Nah, ini bukan bicara tentang hukuman ya. Ini bukan bicara tentang hukuman, ini beda. Ini ilmu, kita bicara ilmu sains dan ilmu ya tentang syariat. Ini hukum yang saya maksud adalah sifatnya adalah ilmu sains, ilmu sains. Jadi ada teori, ada hukum. Ada teori, ada hukum. Ini bukan hukum yang bersifat seperti yang teman-teman pahami, ada hukuman dan seterusnya. Bukan ya. Ada hukum di pengadilan, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini adalah sebuah keilmuan yang di situ ada ilmu yang sudah dia mutlak, tidak bisa diperdebatkan, sudah pasti kebenarannya. Ya, ada ilmu yang masih dalam tahap teori. Misalkan teori evolusi ya. Ada teori evolusi. Manusia berasal dari nyemot ya. Dari monyet. Ada yang sepakat dengan teori ini? Ini sifatnya masih teori dan sudah banyak dibantah sebetulnya ya. Teori evolusi ini sudah banyak dibantah bahwa itu adalah hoax. Bahkan kemudian ada seorang peneliti yang kemudian berani mengutak-atik tulang belulang tengkorak yang diklaim sebagai cikal bakal terjadinya evolusi. Ya, dari mulai manusia purba ya Homo sapiens, kemudian Pithecanthropus erectus, kemudian Megalodon, Javanicus dan seterusnya dan seterusnya.
Ini teman-teman yang dari kalangan dunia pendidikan mungkin masih mengkaji ya teori-teori tentang evolusi. Padahal ini sudah dibantah, sudah banyak sekali bantahannya, itu semuanya hoax. Dan tengkorak itu ternyata tengkorak buatan, ya, bukan merupakan sebuah tengkorak asli, ternyata buatan. Nah, maka itu sifatnya teori. Termasuk teori terjadinya alam semesta, teori Big Bang, teori ledakan besar. Nah, ada yang kemudian sifatnya, kalau teori ini sudah naik level, ya, menjadi dia sudah tidak terbantahkan, disertai dengan bukti-bukti valid, ilmiah, maka sifatnya sudah menjadi hukum. Ya, misalkan hukum gravitasi. Ya, terus kemudian ada hukum kekekalan energi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman termasuk di dalam kita menyelesaikan masalah hidup, Allah ini sudah menghamparkan, sudah men-setting alam semesta ini berjalan secara seimbang. Ya, salah satunya suaranya kecil. Iyakah teman-teman? Apakah suaranya kecil? Halo, mohon informasinya, mohon komentarnya. Apakah suaranya kecil? Sepertinya normal ya. Normal kak? Ya kan? Coba, nah, cukup jelas. Coba silakan yang suaranya terlalu kecil, silakan diruqyah handphonenya. Nah, maka teman-teman, ini satu kaidah sederhana. Semalam kita sudah sampaikan tips untuk tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak. Teman-teman, ada yang sudah mempraktekkan urutan-urutan tips tidur nyenyak berkualitas? Ada yang sudah mempraktekkan dari mulai berwudu, terus kemudian sholat witir, kemudian membersihkan tempat tidur, baca doa. Ada yang sudah mempraktekkan? Bagaimana hasilnya? Apakah bangun-bangun semakin segar? Ya. Nah, maka teman-teman, mudah-mudahan yang sudah mempraktekkan, bagaimana? Oh, semalam nggak ikut live ya? Oh, belum tahu. Oke. Nanti kapan-kapan saya buatkan videonya. Jadi, insya Allah ya, tidur nyenyak ya. Alhamdulillah segar. Nah, mungkin teman-teman yang belum mempraktekkan, atau yang teman-teman yang belum mendapatkan tidur yang berkualitas, barangkali ada satu langkah yang kelewat. Yang terpenting itu teman-teman ya, doa dan kemudian sampaikan. Ya Allah, nah, sampai ada yang pulas banget ya, alhamdulillah. Berkualitas betul ya, bangun-bangun segar. Itu. Nah, ini bagian dari sunatullah teman-teman. Bagian dari sunatullah. Sunatullah itu hukum alam. Ya, bagaimana kita bisa mengkondisikan diri kita ini selesai masalah hidupnya, ingin mencapai kondisi tertentu, begitu ya. Ingin tidur nyenyak, ingin hati tenang, ingin hati bahagia, ingin masalah selesai, ingin suami menyayangi, ingin suami setia, ingin hutang lunas. Ini semuanya sudah ada rumusnya, teman-teman. Sudah ada rumusnya, sudah ada hukumnya, begitu. Nah, maka semalam kita sudah share bagaimana cara men-setting, mengkondisikan diri kita agar tidurnya nyaman, berkualitas. Salah satunya adalah dengan mengikuti adab yang dicontohkan oleh Rasulullah, gitu. Ya, malah kebablasan ya. Ya, ayo, yang kebablasan tidurnya terlalu nyenyak, pasti ada yang keliru. Mungkin belum men-setting alam bawah sadarnya, kita bisa men-setting alarm di dalam badan kita kok. Ini bukan hanya berlaku untuk tidur ya. Bukan hanya berlaku untuk tidur, tetapi untuk hal-hal yang lain. Untuk mencapai kebahagiaan juga bisa. Untuk mencapai hajat tertentu. Untuk bisa ke Baitullah. Kemudian untuk sehat badan kita. Kemudian damai keluarga kita. Ini bisa dengan alarm-alarm hati. Nah, alarm hatilah itulah rasa atau perasaan. Jadi kita komunikasinya dengan diri sendiri dan komunikasi dengan Allah. Ya. Untuk menyelesaikan segala macam permasalahan hidup, teman-teman, kita komunikasi dengan diri kita dan komunikasi dengan Allah. Kita komunikasi dengan Allah, ini minta pertolongan, ya, komunikasi dengan diri kita ini untuk ibaratkan men-setting diri kita. Oke, misalkan contoh kasus tadi ya, ketika tidur nih. Ketika tidur, videonya mudah-mudahan
siang ini bisa saya buat. Jadi ketika tidur kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, izinkan saya bangun jam, misalkan jam 3 atau jam 4 gitu. Atau setengah 4. Nah, ini minta tolongnya kepada Allah karena kita lemah. Kita ini berada di dalam genggaman ya Allah yang Maha Perkasa, Allah Al-Aziz. Nah, maka teman-teman kita harus selalu minta tolong kepada Allah. Terus kemudian ya, kepada diri kita juga ucapkan Bismillah wahai diriku, nanti bangun ya, nanti bangun jam 3 misalkan, seperti itu. Nah, termasuk dalam menyelesaikan masalah keluarga, teman-teman. Masalah keluarga, masalah hutang, masalah rizki, ya. Maka kita senantiasa mempraktekkan yang namanya terapi Enerpos ya, teman-teman ya. Terapi Enerpos itu energi positif. Energi positif ini kita mengucapkan kepada diri kita kalimat-kalimat positif. Kalimat yang dia mengandung motivasi, mengandung harapan, ya, mengandung sesuatu yang ingin kita capai, ya. Kita ngomong kepada diri kita sendiri. Wahai diriku, saya bahagia, saya sumber kebahagiaan, ya. Saya bisa memaafkan orang lain, nah seperti itu. Nah, maka teman-teman, ini kita mulai belajar ya, mengolah rasa. Mengolah rasa, misalkan teman-teman saat ini kondisinya apa nih? Kondisinya masih galau kah? Yuk, yang masih galau, yang masih sedih, silakan komentar. Masih galau, masih sedih. Pertama, rasa itu diterima dulu. Kita terima dulu, karena seringkali kita sulit mengendalikan rasa. Ya kan? Kita sulit mengendalikan. Kita nggak pengen sedih, tapi nggak tahu kenapa kesedihan itu terus ada. Betul kan? Kita nggak pengen sedih, kita pengennya bahagia, betul. Tapi seringkali kok susah ya, untuk bahagia itu susah. Maka ini ada beberapa kondisi, teman-teman ya. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi perasaan kita. Maka teman-teman, ini saya ulang ya, materi yang kira-kira sudah saya sampaikan sebulan yang lalu. Kalau teman-teman masih ingat, alhamdulillah. Kalau belum pernah menerima materinya, saya sampaikan. Kalau lupa, nah ini saya ingatkan. Jadi begini teman-teman, ya, cara mengkondisikan hati yuk. Ini penting banget, serius. Sangat-sangat penting. Gimana caranya agar kita senantiasa bahagia? Caranya adalah dengan melatih, teman-teman. Melatih rasa kita nih. Rasa kita kondisikan bahagia, baru nanti akan kebahagiaan yang kita kondisikan, istilahnya pura-pura bahagia dulu deh. Ya, pura-pura bahagia dulu. Kalau sudah pura-pura bahagia, nanti setelah sekian lama dilatih, kebahagiaan itu akan menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Begitu. Oke, live-nya nanti kita akan masukkan ke YT ya. Kita akan masukkan ke YT. Dan sudah sebetulnya ya, setiap live streaming kita sudah upload ke YT. Begitu. Nah, betul, dipaksa bahagia dulu pertama, teman-teman. Dipaksa bahagia dulu. Dengan cara apa? Dengan cara pertama berjamaah. Berjamaah bareng-bareng, teman-teman ya. Makanya kemudian saya buat komunitas ini jamaah melalui komunitas terapi langit. Itu. Ya, sudah praktek ya, Pak Korhayati. Bangunkan saya jam 4. Alhamdulillah dikabulkan. Pura-pura bahagia dulu dengan berjamaah. Karena kalau sendirian dengan berjamaah itu berbeda. Iya, pagi ini kita terapi Al-Quran seperti biasa. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi saya izin untuk menyampaikan bagaimana mengolah rasa biar dalam kondisi bahagia. Pertama berjamaah, teman-teman jangan lepas dari jamaah ini. Karena sendirian dengan bareng-bareng itu pasti beda. Coba teman-teman ngumpul dengan misalkan pas teman-teman mungkin ada yang suka arisan atau ngumpul-ngumpul pengajian, ya. Biasanya lebih bahagia ya kalau dengan teman-temannya dibandingkan ketika mengurung sendiri di kamar. Ya kan?
Di kamar teman-teman nggak ada hiburan apapun, misalkan sendirian, suasana hening, nggak ada suara apapun, coba pasti akan hati ini pelan-pelan akan terasa sedih, mengingat masa lalu, mengingat kemudian membayangkan masa depan, kemudian membayangkan suami yang berbuat yang tidak-tidak, ya. Sekitar 5 menit Kak Fria, ya. Nah, maka teman-teman, maka kekuatan jamaah ini penting ya. Terus kemudian kalau sudah terapi Al-Quran suara sama gerakan, maksudnya gimana Kak Umira? Saya belum paham. Saya lanjutkan dulu ya, sedikit 5 menit, mohon waktunya. Jadi teman-teman begini, pertama jamaah, ya berkumpul dengan para jamaah, dengan teman-teman. Terus kemudian di grup ini juga teman-teman aktif mempraktekkan terapinya, terapi bahagia. Jadi selalu bersyukur, ya selalu bersyukur, fokus terhadap apa yang sudah Allah titipkan kepada diri kita. Antara lain badan kita, mata kita, ini terapi bahagia ya, terapi untuk bersyukur. Terus kemudian yang berikutnya teman-teman, ini kita praktekkan terapi inner pause. Nah, ini yang sebentar lagi akan kita praktekkan. Sebentar lagi akan kita praktekkan. Bismillah, saya bahagia, saya sumber kebahagiaan, ya. Bukan saya kalau tidak bahagia, begitu ya. Nah, ini sebentar lagi akan kita praktekkan. Terus kemudian yang berikutnya teman-teman, ini penting juga untuk mengkondisikan hati kita agar memiliki rasa yang positif. Ini posisi badan, ya, posisi badan. Iya, sebentar lagi kita akan praktekkan. Ini sebagian dari terapi teman-teman ya. Ini penting. Jadi ya, mohon dipahami, jangan kemudian merasa yang paling penting itu adalah terapi Al-Qur'annya, kemudian terapi afirmasinya. Nah, ini penting, penjelasan sebelum terapi, ini sangat-sangat penting. Jadi, teman-teman kondisikan badannya, ketika dalam kondisi sedih ya, ini khususnya teman-teman yang sedih banget. Yang sedih banget, ya, tolong dikondisikan badannya. Karena badan ini terhubung dengan hati dan perasaan. Nah, iya, juga hati-hati kalau misal kumpul-kumpul. Makanya pilih komunitas yang dia komunitas positif, bukan komunitas yang negatif yang ngumpulnya itu hanya sekedar untuk ghibah, ya. Nah, kembali ke hati dan perasaan. Teman-teman, yuk, ini prinsip. Kondisikan badan, maka akan berpengaruh kepada hati dan perasaan. Yuk, ini prinsip hidup ya. Kondisikan badan, maka akan berpengaruh kepada hati dan perasaan. Ini prinsip, silakan teman-teman dicatat, ditulis. Kalau perlu ada yang bantu komentar di situ. Kondisikan badan, maka akan berpengaruh kepada hati dan perasaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hati perasaan ini terhubung dengan badan kita. Hati dan perasaan ini terhubung dengan postur tubuh kita, dengan posisi badan kita. Contoh, ya terima kasih Kak Winnie, saya sematkan ya. Saya sematkan. Ini penting banget, ini teknik bagaimana membuat hati lebih bahagia. Silakan nanti teman-teman praktekkan. Jadi contoh, ketika kita dalam kondisi sedih, ya, ketika kita dalam kondisi sedih, galau, minder, takut, pesimis, ini kan kondisi negatif semua nih, maka biasanya akan berpengaruh terhadap posisi badan, pose tubuh kita. Misalkan contoh, ya, kalau teman-teman sedih, itu biasanya kan ngefeknya ke ini ya, misalkan suka tiduran, ya kan, kemudian tiduran pun meluk bantal, meluk guling, posisi badannya meringkuk, tahu meringkuk ya, nekuk-nekuk. Terus kalau misalkan pas kondisi di meja itu kondisinya gini, murung, ya kan? Kalau sedih pasti badannya itu nggak tegak. Misalnya begini, sambil merenungi nasib gitu ya, sambil sedih, bayangin yang tidak-tidak, bayangin suami yang tidak lagi setia, gitu kan? Yang selingkuh, bermain di belakang, suka KDRT. Teman-teman posisinya pasti begini, ya kan? Paling nggak nunduk gini loh, nunduk, ya. Nah, maka apa? Kenapa badan bisa begitu? Karena terhubung dengan hati. Hati ini akan mempengaruhi badan. Nah,
teman-teman kalau curhat kan gitu kan? Kalau curhat ke sahabatnya secara offline loh ya. Secara offline ketemu langsung, "Mbak, aku mau curhat, aku tuh sedih banget loh Mbak." Kan gini kan? Ya kan? Pasti nunduk. "Mbak, aku curhat, aku sedih banget, suamiku kok gini ya. Suamiku ngomong kasar, terus kemudian dia ngancam-ngancam mau minta pisah dan sebagainya." Kan menunduk itu kan? Ada nggak teman-teman yang curhat sambil tegak badannya? "Mbak, aku mau curhat loh Mbak." Ya, "aku curhat, aku sedih banget itu. Aku merasa dikhianati." Ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena apa? Kondisi hati itu pasti mempengaruhi fisik. Ya. Nah, maka teman-teman, bagaimana caranya bahagia? Bagaimana caranya agar optimis? Bagaimana caranya agar yakin dengan masa depan? Semangat? Dibalik. Ya, dibalik. Yaitu mengkondisikan badan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kondisikan badan, maka akan berpengaruh kepada hati dan perasaan. Karena terhubung tuh. Hati, perasaan terhubung dengan badan. Maka teman-teman, pas sedih itu jangan kayak gini. Ya, pas sedih jangan kayak gini. Pas sedih itu kayak gini. Ditegakkan badannya. Maka ini akan sangat berpengaruh kepada hati kita. Nah, coba teman-teman sekarang coba ya praktekkan ya. Sekarang yang sedih yuk, genggamkan tangannya, kepalkan tangannya. Sebentar lagi kita akan praktekkan, ya, 5 menit lagi. Genggamkan tangannya, ini yang khusus teman-teman yang sedih, yang pesimis dengan hidup, yang pesimis, nggak yakin masalahnya selesai, yang galau, yang baper, yang merasa dikhianati, yang pokoknya macam-macam lah. Di dalam hati ini ada perasaan negatif. Genggamkan tangannya, kemudian kepalkan tangan ke atas, dongakkan ya, dongakkan kepala menatap ke atas seperti ini. Terus teman-teman, bayangkan sesuatu yang sedih. Ya, bayangkan sesuatu yang sedih coba. Seperti ini kita bayangkan sesuatu yang sedih. "Ya Allah, suamiku selingkuh." Terus kemudian apa lagi? "Utangku banyak," misalkan. Dibayangin dulu. Terus dibenci saudara, dimusuhin mertua. Bisa nggak nangis teman-teman? Ada yang bisa nangis dengan kondisi begini? Nggak bisa. Karena posisi badannya tegak. Tapi begitu teman-teman menundukkan badan ya, kayak gini, menundukkan kepala, ditekuk sedikit saja itu udah ya langsung nangis, ya kan? Nah, maka kondisikan badan, sederhana ya, sederhana tetapi insya Allah dipraktekkan luar biasa, begitu. Maka yuk, nah kita harus semangat nih. Kalau perlu loncat-loncat teman-teman. Loncat-loncat sambil nyapu ya, sibukkan diri dengan nyapu rumah. Itu luar biasa. Kondisi sedih tapi rumahnya bersih, ya. Kondisi bersih tapi cuciannya beres. Jadi kalau sedih jangan ngurung di kamar, dikondisikan, ya. Semakin sedih semakin nguceknya semakin semangat. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Ngucek-ngucek baju, nyuci. Kalau misalkan teman-teman belum punya mesin cuci, mudah-mudahan sebentar lagi ya Allah anugerahkan mesin cuci bagi teman-teman yang masih nguceknya manual, ya, bukan hanya sekedar kita hidup ini insya Allah nanti ya, kalau boleh kok kita banyak fasilitas hidup ya, mesin cuci begitu, biar teman-teman jadi ratu lah ya. Mudah-mudahan para suami teman-teman menjadikan teman-teman ini sebagai ratu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sedih nggak usah baper, betul, dikondisikan. Iya, alhamdulillah ya. Nah, di sini sudah mulai bahagia kan? Ya sambil nyapu, sambil zikiran, astagfirullah, daripada ya sudahlah sedih, ngurung di kamar, cucian nggak beres, rumah kotor, tambah dimarahin. Kalau rajin, itu paling nggak mudah-mudahan ya, apalagi diselingi zikir, istighfar, ya takbir, tasbih, tahmid, dan seterusnya, itu bisa jadi menyentuh suami. Ini istriku baru aku bentak-bentak, baru aku marahin, kok malah jadi rajin ya, gitu. Bisa jadi tersentuh tuh, ya hati suaminya tersentuh dengan semangat kita. Semakin dimarahin kita semakin semangat, ya. Semakin semangat membersihkan rumah, ngepel lantai, beresin
segala macam. Oke ya, teman-teman, siap ya? Siap untuk mengondisikan badan. Nah, maka mudah-mudahan saya bisa segera membuat forum untuk bisnis, walaupun forumnya sudah ada, tapi saya belum aktif ya untuk bisa nimbrung di forum bisnisnya. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa membuat forum bisnis yang saya langsung ikut turun tangan, ikut terjun di situ, share tentang materi bagaimana membangun kekuatan finansial. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu agar teman-teman sibuknya apa? Sibuk bisnis. Kalau sibuk bisnis, dapat duit, ya, rekeningnya tebel, dompetnya tebel, itu walaupun misalkan suaminya macam-macam, suaminya sudah lagi nggak sayang, minimal kalau dompetnya tebel, itu minimal mendingan ya kan. Yang penderitaan lengkap itu ketika suami sudahlah nggak setia, mentak-mentak, KDRT, badan sakit, plus dompetnya tipis teman-teman, ya kan? Dompetnya tipis, rekeningnya minus-minus begitu. Ini ngenes banget ya Allah, tragis sekali kisahmu. Nah, ya Allah subhanallah, mudah-mudahan segera Allah bebaskan dari segala macam penderitaan hidup. Yuk belajar bahagia dulu, walaupun banyak hutang. Yuk belajar bahagia dulu. Bismillah. Mencoba paksain ketawa. Paksain ketawa. Yuk bismillah. Ketawa sambil nangis nggak apa-apa deh. Ketawa sambil nangis. Saya praktekkan ya, ketawa sambil nangis itu gimana sih? Susah dibayangkan ya, susah dibayangkan. Astagfirullahaladzim. Yang penting dipaksakan dulu bahagia. Nah, tujuan saya membuat forum bisnis. Ya. Tujuan saya membangun, nah betul, emotikonnya begitu. Nangis, ketawa, nggak apa. Nanti jangan kemudian berpikir nanti lama-lama gila gitu ya. Dari baru ketawa nangis. Habis ketawa ya nangis lagi. Habis nangis ketawa. Bukan. Ini insya Allah masih terkondisikan. Ya, asal jangan lepas ya. Asal jangan lepas dari mengingat Allah. Begitu. Ya, harus terus ingat Allah. Ya Allah, bahagiakan diri ini, bahagiakan ya Allah. Nah, nanti sambil belajar bisnis ya. Wah, nanti senang bahagia. Teman-teman, ini cara satu membahagiakan diri sendiri itu adalah dengan bisnis. Banyak duit, udah nggak peduli. Ya, mau suami kayak apapun nggak peduli. Yang penting dompet tebel, ya kan? Karena bukan kemudian kita nggak ngarep suami baik ya. Bukan berarti itu. Kenakalan suami ini sudah urusan dia dengan Allah. Begitu. Sudah urusan dia dengan Allah. Tugas teman-teman sebagai istri itu bakti kepada suami. Begitu. Nah, biar nggak fokus kepada masalah itu saja, bisnis dong. Jual, apapun itu bisa dijual di TikTok. Banyak sekali barang-barang bagus, teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa ikut menjual produk-produk ya dari terapi langit, begitu. Tapi nggak wajib juga. Ini ada serum. Insya Allah produknya unik ya, teman-teman. Karena memang ini serum ruqyah, terus kemudian ada madu terapi langit. Ini laris sekali loh. Teman-teman rugi kalau misalkan nggak ikut jualan. Nah, fokus jualan, ya. Terus kemudian, apapun perkataan suami, hadapi dengan senyuman. Mama, kamu nggak usah kurang ajar. Makasih Pak, Alhamdulillah. Ya, hadapi dengan senyuman. Ya, slow. Kalau dilawan dengan kekerasan akan bentrok. Ya kan? Dilawan dengan kekerasan akan bentrok, hancur tuh. Tapi kekerasan dilawan dengan kelembutan. Tumben istriku kok slow ketika aku marahin. Mah, aku selingkuh ya. Silakan, tapi urusannya dengan Allah, Pak. Gitu. Ini suami yang sopan ya, mau selingkuh aja izin. Ini sopan santun begitu. Iya, kita urusannya dengan Allah betul ya. Kita nggak bisa mengatur-ngatur. Pak, kamu jangan selingkuh dong, kamu harus setia. Tidak bisa, kita seringkali mengatur orang lain. Ya kan? Nah, oke, kita terawih yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan pasangan yang ya senyumin aja. Itu prinsipnya. Jadi, ketika kita nggak bisa mengubah kondisi di luar diri kita, yang bisa kita rubah adalah sikap kita. Nah, ini sering saya sampaikan ya. Ya, serumnya ini sekitar 117, Kak. Nanti untuk reseller harganya beda.
Jadi kalau kita nggak bisa mengubah orang lain atau lingkungan kita, yang bisa kita rubah adalah diri kita. Betul ya? Yang bisa kita rubah adalah sikap kita. Rugi kalau kita sudahlah punya masalah di luar dengan suami, dengan mertua, ditambah kita sedih, ruginya double, teman-teman. Benar-benar ruginya double. Karena kesedihan itu akan mempengaruhi kesehatan. Asam lambungnya kambuh, nggak bisa tidur, ya, insomnia, vertigo, migrain, ujung-ujungnya nanti kena asam lambung, kena ginjal, kena liver, kena jantung, langsung ya wassalam gitu ya. Nah, jangan sampai. Alhamdulillah teman-teman yang sudah dikaruniai pasangan yang setia. Yuk kita mulai terapi pada pagi ini dengan terapi Enerpos. Namanya terapi Enerpos ya, energi positif. Nggak punya duit. Iya, siap. Bismillah. Kita bukannya sekedar doa ya. Bukannya sekedar doa, ya Allah limpahkan rezeki. Mau kayak apapun gitu ya, kalau nggak ada ikhtiar, ya bagaimana? Allah sudah perintahkan di dalam surat Ar-Ra'd ya, tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Begitu. Nanti cek Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Seperti itu. Nah, maka untuk mendapatkan rezeki itu kita ikhtiar. Caranya jadi reseller nanti silakan DM ya. Sebetulnya teman-teman sudah bisa langsung mengafiliatkan ya produk-produk yang ada di etalase. Misalkan contoh ya, ini terapi langit, terus kemudian diklik di sini, kemudian masuk ke sini. Nah, di sini ada di bagian belanja, teman-teman tinggal tambah saja tuh. Ya, ditambah ke showcase, maka itu sudah otomatis nanti sudah bisa menjadi reseller. Siap ya, ada yang mau belajar bisnis, insya Allah nanti kita share caranya. Oke, malam kita terapi jam 20. Ya, sekarang kita akan terapi dulu, terapi Enerpos ya. Habis ini setelah terapi, kalau ada waktu, ya kita akan bahas tentang beberapa strategi bisnis ya. Bagi yang berminat, setelah terapi, kita akan coba sedikit membahas tentang menjemput rezeki dengan cara jualan atau bisnis. Nggak peduli teman-teman gaptek atau enggak, karena bisa dikerjakan secara online ataupun offline. Yuk, kita mulai terapinya. Yuk, teman-teman tarik nafas panjang dulu. Kita buang ya. Kita buang nafas yang ada di dalam paru-paru kita. Dibersihkan dulu udaranya. Tarik nafas. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, yang minat belajar bisnis setelah ini kita akan coba sampaikan. Ya, akan kita coba sampaikan. Ini jarang-jarang loh saya sampaikan forum bisnis semacam ini. Ya, habis ini ya. Setelah terapi Al-Qur'an. Ya, tarik nafas sekali lagi. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yuk, satu kali lagi. Tarik nafas panjang sekuat kita. Terus kemudian nggak usah ditahan, hembuskan lewat mulut, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, silakan pejamkan mata, tutup mata, terus kemudian boleh letakkan di jantung ya, arah dada kita sebelah kiri. Ya, yang batuk-batuk nggak apa-apa, itu insya Allah efek positif ya. Yuk cari denyut jantungnya, detak jantungnya silakan dicari. Kalau belum terasa, coba pegang ya nadi yang ada di tangan. Atau teman-teman bisa sambil praktekkan ini ya, terapi jari ya. Bisa dipegang jarinya seperti ini. Ini insya Allah manfaatnya double. Jari telunjuknya ya, dipegang seperti ini. Sambil dirasakan nanti terasa denyut jantungnya. Ya, yang sudah bebas, mau seperti ini, mau pegang dada, ulu hati boleh, atau di arah jantung silakan. Bebas. Yang penting kita menyentuh diri kita, itu saja. Yang penting kita menyentuh diri kita. Yuk, saya ambil contoh ya. Saya contohkan seperti ini, pejamkan mata, tarik nafas teman-teman panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim.
Ya, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Engkaulah penggenggam jiwa kami, ya Allah. Engkaulah yang menghidupkan dan mematikan. Engkau penguasa alam semesta ini, ya Allah. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya, ya Rob, mengucapkan kalimat positif, mengucapkan afirmasi positif kepada diri saya, agar sehat badanku, agar sehat hati dan jiwaku, agar bahagia diriku. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum. Teman-teman sambil dipaksakan tersenyum ya. Walaupun sedang sedih, sedang menangis, silakan keluarkan tangisannya. Tapi kondisinya tetap tersenyum, teman-teman. Mata terpejam, tetap tersenyum. Ya, ucapkan lagi. Wahai diriku, aku bahagia, aku sabar. Aku ikhlas, aku ridho dengan keputusan Allah. Bukan aku jika tidak bahagia. Bukan aku jika selalu dalam kesedihan. Bukan aku jika pemarah. Bukan aku jika tidak sabar. Hatiku damai dan mendamaikan lingkungan sekitar. Hatiku sejuk dan menyejukkan orang-orang yang berinteraksi denganku. Aku magnet kebaikan. Aku magnet rizki. Aku kaya luar biasa. Aku kaya hati dan aku kaya finansial. Aku bebas finansial. Keuanganku semakin lancar. Keuanganku semakin membaik. Hutangku lunas. Aku bisa bersedekah besar-besaran. Bismillah ya Allah. Limpahkan rezekimu ya Allah. Wahai diriku, takdirku indah. Takdirku yang terbaik. Allah mencintaiku. Allah menyayangiku. Allah selalu membimbingku ke jalan yang lurus. Segala kesedihan pergi dari diriku. Segala masalah menjauh dariku. Orang-orang yang zalim kepadaku semakin menjauh. Mereka fokus dengan kebahagiaan mereka. Aku didekatkan dengan orang-orang yang terbaik yang menyayangiku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini aku siap menjemput keberkahan darimu, menjemput rizki darimu, dan siap menerima anugerahmu lebih besar, lebih indah. Tarik nafas panjang teman-teman. Hembuskan, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, sambil perlahan buka mata. Ya, bismillah, alhamdulillah. Teman-teman, mudah-mudahan kita sudah mulai memasuki kehidupan baru, kehidupan yang menenangkan, kehidupan yang mendamaikan. Yuk kita langsung praktekkan terapi Al-Quran ya. Kita posisikan ya tangan kita di dekat mulut. Kita ucapkan ikrar pemutus perjanjian dengan jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya, yang ingin menangis silakan keluarkan, jangan ditahan. Ya, menangis ini bukan bentuk rasa cengeng, bukan sifat cengeng, tetapi justru ada kekuatan kita di dalam tangisan. Ya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini ya Allah, izinkan saya membacakan ayat-ayat-Mu. Izinkan saya membacakan ayat-ayat ruqyah dalam rangka menjemput keberkahan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan atas izin-Mu ya Allah, gangguan sihir di badanku hancur. Kembalikan ya Allah sihir yang ada di badan saya kembali kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jika ada penyakit di badanku, baik medis ataupun non-medis, baik karena gangguan jin khodam, jin nasab, ataupun jin lainnya ya Allah, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke tangan. Kemudian tiupkan ke badan kita. Bismillah. Tiupkan ke air ya. Bismillah, Allah Akbar. Terus kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke badan. Tiupkan ke air, bismillah. Tiupkan ke sebelah kanan ya, sambil ucapkan bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terkutuk. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke badan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan, bismillah. Kemudian tiupkan ke badan, bismillah. Tiupkan ke air. Tiupkan ke bawah ya. Ya, yang dadanya sakit silakan bisa dipegang langsung dadanya. Kemudian tiupkan ke bawah, bismillah, Allahu Akbar. Yuk, pegang dada dan perut. Ya, selamat datang yang baru saja bergabung. Silakan bisa langsung ikuti ya. Silakan bisa langsung ikuti instruksinya. Silakan diusap dada dan perut seperti ini. Kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada dan perut kita, kemudian tarik ke atas ya sampai di dada. Kita baca surat Al-Kafirun. Bagi yang belum hafal atau teman-teman yang non-muslim, cukup dengarkan saja. Yuk kita baca Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiupkan ke dada. Kemudian Al-Insyirah, Alam Nasrah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiupkan ke dada kita. Bismillah. Kemudian Alam Taro ya, surat Al-Fil. Bagi yang belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijarotin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tiupkan ke dada kita ya. Terus kemudian silakan tarik ke atas. Bismillah, 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 bismillah. Terus kemudian silakan ucapkan bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Ya, untuk semua keluhan Kak. Untuk semua keluhan, sakit medis ataupun non-medis semuanya, termasuk masalah rumah tangga, masalah anak. Ini ya, bisa dibaca ini, ada keterangan. Teman-teman fokus silakan. Yang sakit perut, pegang perutnya. Yang dadanya sesak, pegang dadanya, diusap. Ya, yang dadanya sakit, bisa diusap ke dada. Yang sakit bagian tertentu, yang sakit pinggang, pinggangnya dipegang. Yang terkena syaraf kejepit, pegang silakan. Terus kemudian yang sakit kakinya, sakit lutut, silakan bisa ditepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk kakinya seperti ini. Dengan suara yang tepukannya agak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ya teman-teman kalau sakit bagian tangan silakan diusap, dipijit-pijit. Ya, dipijit-pijit silakan. Ya, belum terlambat silakan teman-teman yang baru saja bergabung. Sakit kepala, sekarang sakit kepala. Yuk pegang sini, pegang tengkuk dan sini ya, ubun-ubun ya. Ubun-ubun. Dipijat tengkuknya, kemudian ubun-ubunnya dipegang. Ya, yang vertigo silakan pegang ubun-ubunnya. Pokoknya keluhan bagian kepala, pegang ubun-ubun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq
wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang baru saja bergabung silakan siapkan air. Ya. Termasuk siapkan ember, air dalam satu ember kalau misalkan banyak kejadian aneh di rumah. Silakan nanti airnya bisa untuk menyiram halaman dan sekitar rumah. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah atas izin-Mu menyembuhkan saudara kami yang sedang menyimak tayangan ini ya Allah. Bismillah ya Allah, dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, sembuhkan segala macam gangguan di badan saudara kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang kami mintai pertolongan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, wahai gangguan sihir, penyakit ain, keluarlah dari badan saudara-saudaraku. Penyakit ain, gangguan sihir, silakan kalian keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman yang mual, tidak bisa muntah, yuk ikuti ucapan saya. Yang baru saja bergabung, yang mual, nggak bisa muntah, ya ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, keluarkan ya Allah, keluarkan gangguan sihir yang ada di badan saya. Saya ridho sepenuhnya gangguan di badan saya keluar melalui mulut ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar wahai musuh Allah. Ucapkan teman-teman, ikuti ucapan saya. Ukhruj, hafalkan ya. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Sambil ditepuk-tepuk ya. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas. Kemudian sampai di tenggorokan, batuk-batukan sambil ucapkan Bismillah, Allah Akbar. Kita rutin ya teman-teman, pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Ya Kak Riani, insya Allah nanti kita bantu dengan ayat Al-Quran, mudah-mudahan akan bisa menghancurkan kanker yang dialami teman-teman semuanya. Ya, jika ada sakit, yuk kita fokus dengarkan ayat-ayat ini. Fokus dipegang bagian yang sakit. Kalau misalkan sering vertigo, asam lambung, apapun keluhannya silakan pegang di area yang sakit. Kalau keluhannya di kepala, pegang ubun-ubun ya. Terus termasuk 2. Perutnya dipegang, kepalanya dipegang. Ya. Sekarang teman-teman yang nggak tahu posisi sakitnya di mana, ya tepuk-tepuk kita cari ya. Kita cari titik di mana kemungkinan jin itu bersembunyi. Ya, yang anaknya sakit jantung dipegang dada sebelah kiri dan siapkan air. Nanti airnya diminumkan. Bismillah ya. Yakin, seyakin-yakinnya Allah akan memberikan kesembuhan. Ya teman-teman, ditepuk-tepuk bagian pundak belakang ini kita sedang mencari titik. Kita sedang mencari titik, sakitnya banyak, kita sedang mencari titik di mana kemungkinan jin itu bersembunyi. Karena mereka bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Yuk, tepuk-tepuk dari sini, kemudian di sini ya, bawah ketiak, sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar.
bawah ketiak, bismillah, Allahu Akbar, ditepuk-tepuk, bismillah, Allahu Akbar. Kalau badannya semuanya sakit, pegang kepala dan sini, perut. Perut naik ke atas ya, area ulu hati. Seperti itu. Termasuk pinggang, teman-teman. Yuk, pinggangnya dipijat, 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 bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, sampai turun ke kaki ya. Dari mulai paha sampai telapak kaki, silakan diurut. Diurut saja begini, atau ditepuk-tepuk, bismillah, bismillah. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Yang kanker, yang gangguan rahim, silakan dipegang di bawah perutnya. Gitu. Yang stroke silakan bisa dipegang sini, dadanya. Ya, dada dan kepala. Dipegang ya. Misalkan siapa tuh, suaminya atau siapa ya, silakan dipegang di dada dan kepala, di ubun-ubun. Seperti itu. Dan siapkan air, jangan lupa siapkan air. Live-nya jam 6 ya, Kak Rita. Jam 6 pagi dan jam 20 WIB malam. Yuk, saya bacakan ya, teman-teman, fokus dengarkan ayat-ayat saya dan silakan ditepuk-tepuk bagian yang terasa sakit, atau ketika sudah menemukan, misalkan diketuk di sini, ditepuk-tepuk di bawah ketiak, ternyata sendawa, ternyata merinding, ternyata ada yang sakit badannya, misalnya tiba-tiba kaki sakit, maka fokus di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Ya, semua ayat di dalam Al-Quran ini bisa digunakan untuk ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل innal batila kana zahuqa. Ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan sihir yang ada di badan saudara-saudara kami. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Teman-teman fokus, lihat telunjuk jari saya. Sebentar lagi ya teman-teman ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul alim. Teman-teman yang terasa nyeri ditepuk ya dengan keras, itu nyerinya sudah tidak normal ya. Yang ketika nyeri, sakit, apapun itu ketika dibacakan ayat Al-Quran, itu sakitnya tidak normal tuh. Kemungkinan memang gangguan gaib, ya silakan ditepuk-tepuk bahunya yang sakit ya. Dengan jari seperti ini sambil ucapkan, keluar wahai jin terlaknat, seperti itu. Ya, nanti insya Allah langsung membaik dan langsung muntah biasanya. Yang punggung coba ditepuk-tepuk kalau nyampe ya. Biasanya sih nyampe ya, cukup ditepuk-tepuk begini. Kalau nggak nyampe minta tolong yang di rumah. Ya, kalau nyeri di PD silakan ya dipegang nyerinya silakan. Kalau belum ada reaksi ada dua kemungkinan, memang tidak ada gangguan atau perlu ruqyah secara rutin, secara intensif. Kalau ya teman-teman yang mual-mual tidak bisa muntah, ya biasanya ini punya masalah hati nih. Ya, punya masalah hati, dendam, benci, merasa tersakiti, merasa terzolimi, ya. Ya teman-teman yang punya masalah hati yuk dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya lepaskan perasaan negatif ini. Ya boleh diminum silakan. Perasaan negatif ini ya Allah keluarkan dari badan saya. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Ya. Ya, yang merasa tersakiti dimaafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman maafkan. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, silakan teman-teman diminum. Ya, di kening silakan diusap di keningnya. Silakan diusap di keningnya. Bismillah, bismillah, muter ya sampai di ubun-ubun nih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang ingin strategi menjemput rezeki Allah, jangan keluar dulu dari live ini. Tetap stay di room ini, kita akan bahas tentang ya, cara menjemput rezeki Allah. Cara menjemput keajaiban Allah, lancar rezeki. Termasuk strategi bisnis ya. Ya, silakan diminum 3 kali tegukan ya. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Kemudian bismillah, minum alhamdulillah. Kemudian bismillah, minum alhamdulillah. Ya, yang puasa nanti bisa diminum ketika berbuka. Ya, justru sedang nggak enak badan ya, perlu bergabung silakan. Siap teman-teman, silakan yang ada agenda, tapi kita masih mau lanjut pembahasan ya, pembahasan tentang strategi bisnis. Ya, tanda-tanda adanya gangguan sihir atau jin, kemungkinan adanya gangguan sihir atau jin. Yang pertama, ya termasuk yang di ember, ditiup ya. Sendawa, batuk-batuk, mual, muntah, pusing, sakit kepala, migrain. Kemudian badannya goyang-goyang, getar-getar ya. Terus kemudian kayak tremor gitu. Kemudian jantung berdetak kencang.
kemudian beberapa bagian tubuh ini sakit, pegel-pegel, mati rasa, sendawa, ya. Kaismi, kalau jin nasab ini jin yang dulu bekerja sama dengan leluhur kita. Misalkan mbahnya mbah kita, neneknya nenek kita, nggak tahu keberapa gitu ya. Ada leluhur yang dulunya kerjasama dengan jin, maka sampai meninggal nggak bertobat, maka jin ini akan mengganggu kita sebagai anak cucu keturunannya. Kalau sihir itu bisa jadi kiriman, ya, sihir kiriman tukang sihir yang bisa tujuannya untuk memecah belah rumah tangga, atau sihir penutup jodoh, atau sihir penutup warung, sehingga warung terlihat tutup oleh konsumen. Ya, sebaiknya air putih ya teman-teman. Mohon maaf yang masih terlewat pertanyaannya, silakan bisa ditanyakan lagi. Karena banyak sekali komentar, ya. Oke teman-teman, yang masih terasa mual, muntah, ya silakan ditarik nafas, kemudian ucapkan istighfar. Tarik nafas, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas panjang, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman yang muntah, yang mual, ya jangan khawatir, jangan takut. Ini bagian dari reaksi ya. Ya, makin pusing. Ya, bagus. Yang makin pusing, bagus teman-teman. Itu menandakan ya reaksi ruqyahnya mulai bekerja. Seperti itu. Ya, yang mual-mual, yang muntah-muntah, yuk. Yang mual tapi nggak bisa muntah termasuk. Boleh silakan airnya ditaruh di galon. Diusap, diubun-ubun seperti gerakan mencabut teman-teman ya. Misalkan begini, misalkan pusing ya. Seperti gerakan mencabut, diusap dulu, bismillah, bismillah, bismillah. Letakkan di sini. Yuk, yang masih ada yang reaksi, pegang di sini ya. Seperti ini, seperti gerakan mencengkram. Kita baca Al-Fatihah pelan-pelan. Yuk, posisinya begini. Yang pusing, yang sakit kepala luar biasa, yang mual-mual, yuk pegang seperti ini. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan pelan-pelan, baca pelan-pelan. Yuk, posisinya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus seperti gerakan mencabut begini teman-teman. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Ya, seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar. Tengkuknya juga Bismillah, Allahu Akbar. Terus bagian depan ini Bismillah, Allahu Akbar. Ubun-ubun juga Bismillah, Allahu Akbar. Seperti gerakan mencabut. Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Semua bagian yang terasa sakit. Termasuk dada ya. Pedih, perih, sakit hati. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian perut. Bismillah, Allahu Akbar. Perut panas yuk, diusap. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Seperti itu. Bismillah, Allahu Akbar, seperti gerakan mencabut. Bismillah, Allahu Akbar. Iya, termasuk ngantuk. Ngantuk itu gangguan sihir ya. Kemungkinan gangguan sihir. Apalagi ngantuknya ketika dibacakan ayat Al-Quran. Sebelum dibacakan ayat Al-Quran nggak ngantuk. Tetapi begitu ayat Al-Quran dibacakan, tiba-tiba ngantuk luar biasa. Gitu. Tidurnya nggak nyenyak. Nah, perlu latihan. Perlu latihan. Untuk latihan afirmasi untuk tidur perlu latihan. Begitu. Ibu suka marah-marah, doakan untuk ibu. Jangan kemudian dibalas dengan bentakan ya. Suara kita harus lebih rendah dari suara ibu kita. Tugas kita itu cuma bakti kepada ibu. Jangan sekali-kali melawan, ikuti saja. Kecuali kalau misalkan menyuruh kepada kezoliman baru. Ya, kemudian kita tolak dengan baik-baik. Nah,
Banyak yang merasakan ini ya. Alhamdulillah tidurnya nyenyak. Oke, yang mual-mual, yang muntah-muntah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan keluhannya hilang semuanya. Mudah-mudahan penyakitnya keluar semua. Oke teman-teman, ya kita sambil lanjut pembahasan ya. Sambil lanjut pembahasan atau besok, enaknya besok sih. Pas libur. Sekarang atau besok pembahasan tentang rezeki. Ini kita live sudah terlalu lama loh. Lama banget kita live-nya nih. Mau sekarang atau besok? Sekarang atau besok? Sekarang ya, kita bahas mungkin berapa menit? Mungkin maksimal sampai jam 8 ya. Besok dan sekarang. Oh iya, mau kerja tuh. Yang sekarang siapa, yang besok siapa? Oke, kita bahas sekarang dan besok ya. Tapi besok sudah lanjutan dari yang hari ini. Yang nggak bisa sekarang, nanti soalnya nanti ada rekamannya teman-teman ya, ada rekamannya. Oh ya, besok libur loh. Saya jadi bingung, antara sekarang dan besok ini seimbang. Oke, sedikit, hari ini sedikit. Ya, sedikit saya bahas. 15 menit. Yang ada agenda, silakan. Ya, boleh keluar dari room. Tapi teman-teman, jangan lupa masuk ke dalam grup. Ya, jangan lupa masuk ke dalam grup. Jadi, bukannya sekedar nyimak melalui live, tapi teman-teman masuk ke dalam grupnya. Ada di sini yang belum masuk grup? Ada yang belum masuk ke dalam grup? Yang masuk ke dalam grup, grupnya gratis. Ya, grupnya gratis tetapi bersyarat. Oke, kita bahas tentang rezeki, tentang bisnis ya. Ini bukan hanya sekedar doa loh, tapi memang teknis, benar-benar teknis, yang insya Allah akan membuat teman-teman memiliki pandangan berbeda tentang uang. Ya, oke, hari ini kita bahas, besok kita bahas lagi. Teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, syaratnya 2. Pertama, ikuti terapinya sampai tuntas. Kemudian kedua, doakan seluruh member terapi langit. Oke ya, silakan klik di sini. Teman-teman lagi live ya, pencet di sini. Terus kemudian, ini saya balik dulu videonya, bismillah. Oke, yang sedang ada acara silakan, tetapi yang masih punya waktu luang silakan nyimak. Silakan teman-teman, ya, pencet di sini pojok kiri atas. Kemudian akan keluar seperti ini, kemudian ditekan. Nah, masuk ke bio profile. Masuk ke bio profile, teman-teman. Ini yang ingin konsultasi, silakan follow, terus kemudian tuliskan pesan, kirim pesan, ya. Terus kemudian kalau ingin masuk ke dalam grupnya, perhatikan di situ ada grup terapi gratis, ya. Ada tulisan grup terapi gratis. Di bawahnya, terapi langit. Nah, pencet yang terapi langit. Ya, pencet yang terapi langit. Pencet, klik, nah, terapi langit, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman. Akan diarahkan ke halaman. Kok lama? Ayo. Ini ya teman-teman. Pencet yang ini, terapi langit. Ini bisa kemudian, kalau yang berlangganan itu maksudnya, saya seringkali membuat video khusus untuk teman-teman yang langganan bulanan ya. Jadi video yang tidak bisa diakses banyak orang. Jadi video khusus itu yang langganan. Tapi teman-teman nyimak yang gratisan aja. Ya. Ini klik yang paling atas nih, grup terapi langit gratis ya. Dipencet, nah langsung tekan ini. Ya. Termasuk teman-teman yang membutuhkan ini ya, produk-produk terapi langit. Ini kita sedikit menyampaikan informasi bahwa kita mengelola pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini banyak dari kalangan santri, duafa, dan yatim. Mereka bisa belajar Al-Quran secara gratis, menghafal Al-Quran, belajar Islam secara gratis, tanpa kita pungut biaya. Iya, setuju sekali. Setuju sekali Kak Popo Kripto. Apapun bisnisnya, ini kita sedang jualan agama. Ya, kita sedang jualan agama Kak Popo Kripto. Jadi, teman-teman, ini nanti sekarang silakan teman-teman bisa CO ya di sini. Kalau yang membutuhkan produknya, insya Allah ini bermanfaat untuk
biaya operasional pondok pesantren. Nggak bisa masuk, maksudnya gimana? Kalau nggak langganan tetap bisa ya, kalau nggak langganan tetap bisa mengakses. Teman-teman, ini kita punya banyak produk yang bisa teman-teman konsumsi dan bisa dijual lagi. Ya, bisa dijual lagi. Misalkan contohnya ini ya, ada parfum Ruqyah, parfum ini serum ya, serum Ruqyah, terus kemudian ada parfum Ruqyah, terus kemudian, nah ini semuanya produk pondok pesantren. Termasuk ini ya, terapi langit, ini Nasrul Sabilin aja. Ini pondok kami ya, pondok pesantren Nasrul Sabilin aja. Ini di daerah XT Square, Kak. Jogja, Bantul. Begitu. Nah, teman-teman, saya ajak teman-teman untuk bisa jualan agama bareng-bareng yuk. Saya ngajak teman-teman untuk bisa jualan agama. Ayo kita jualan agama bareng-bareng. Kita jual Islam. Kita tawarkan Islam kepada orang-orang yang belum membelinya. Kita jual ayat-ayat Allah yuk. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11. Saya sudah sampaikan dalam videonya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan? Perniagaan kan artinya bisnis ya. Perniagaan itu bisnis. Nah, tapi boleh ayat-ayat Allah boleh dijual ya. Boleh dijual. Kita jual ayat-ayat Allah ini. Kita jual, kita transaksi dengan Allah begitu ya. Ini perniagaan. Perniagaan Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff. Maukah kamu tunjukkan ya perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Ya. Surat As-Saff, surat Saff ya, surat Saff ayat 10 dan 11. Nah, perniagaan ini artinya perniagaan kan jual beli ya. Maksudnya di sini bukan jual beli beneran, tapi di sini yang Allah maksudkan dalam surat Saff ini adalah yaitu mengajak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu ya, mengajak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, ini artinya seperti itu ya. Kita mengajak beriman kepada Allah, ngajak orang lain iman kepada Allah, kemudian jihad dengan harta dan jiwa kita. Begitu. Nah, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Begitu. Nah, kita ini sedang dalam rangka mengajak orang lain beriman kepada Allah melalui terapi Al-Quran. Teman-teman kan sudah banyak ya, Alhamdulillah, yang merasakan manfaatnya. Dengan terapi Al-Quran, badannya sehat. Dengan terapi Al-Quran, jadi rajin sholat. Dengan terapi Al-Quran, tenang jiwanya. Artinya apa? Oh, mukjizat Allah itu nyata. Benar-benar nyata. Terus kita mengajak kepada kebaikan, taat kepada Allah yang belum sholat. Ayo kita sholat, beresin dulu sholat-sholat kita. Ini sedang transaksi dengan Allah. Ya, transaksi dengan Allah, jual beli. Kita menjual Islam, menjual akidah kita kepada teman-teman. Ya, agar yang belum sholat, sholat. Nah, terus kemudian di samping itu kita juga ya bersamai dengan menawarkan produk. Nah, ini baru jualan dari sisi dunianya. Tadi jualan dari sisi akhirat ya. Kita transaksi dengan Allah dari sisi akhirat. Tapi kemudian ini dari sisi dunianya, memang betul. Setiap kali saya live, saya selalu menawarkan produk. Ya. Saya menawarkan produk, ada parfum Ruqyah, terus kemudian ada madu terapi langit, begitu ya. Nah, ini kita karena pertama, kita paham ilmunya bagaimana cara meracik herbal. Ya, kita paham ilmunya bagaimana cara meracik serum, cara membuat parfum, kemudian madu untuk kesehatan anak. Nah, justru kalau kita menyembunyikan ilmu ya, zolim kalau saya misalnya nggak menginformasikan, karena banyak sekali yang cocok. Ya, ratusan ribu orang yang cocok, bahkan jutaan sudah mengkonsumsi produk terapi langit. Nah, maka teman-teman bisa afiliat Kak Hari. Nah, maka teman-teman kita terasa dolim kalau kita nggak menawarkan produk-produk ini. Dan lagi pula, pertama, di dalam Islam, jualan itu boleh. Para sahabat itu jualan. Nabi itu jualan. Ya.
Abdurrahman bin Auf ini jualan, pedagang mereka. Ya, banyak di antara sahabat yang mereka berjualan, boleh-boleh saja. Terus kemudian lagi pula keuntungannya itu mendukung untuk kegiatan pondok pesantren, ya. Tidak untuk memperkaya begitu. Tidak untuk memperkaya saya, manajemen dan seterusnya. Teman-teman boleh main lah, ya. Allah itu alhamdulillah sudah menitipkan begitu banyak luar biasa, ya. Rizki sudah bukan saatnya memperkaya diri. Jadi insya Allah nanti target kita di tahun 2025 itu kita mudah-mudahan bisa mendirikan warung makan gratis, ya. Warung makan gratis. Kak Neneng, berapa persen keuntungan yang diizinkan supaya tidak riba? Jual beli tidak ada hubungannya dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli mengambil keuntungan 200%, 1000% boleh. Tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya di dalam Islam, ya, mengambil keuntungan. Kok bisa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah semua masalah al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadulat dalil ala tahrim. Nah, ini kaidah fikihnya dalam urusan muamalah, urusan jual beli, segala macam urusan muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Tidak ada larangannya. Mengambil keuntungan 100%, 200%, 1000%. Kok bisa? Gimana? Ya, misalkan teman-teman daur ulang, ambil botol mineral, terus kemudian ambil besi-besi bekas, terus kemudian ambil kemudian diracik, dirangkai, kemudian menjadi cindera mata, menjadi perhiasan, menjadi macam-macam ya. Nah, ini kan tanpa modal kan? Ya kan? Tanpa modal. Karena apa? Ngambil barang bekas, kemudian dirangkai, menjadi cindera mata, akhirnya dijual berapa? Misalnya dijual 100.000. Itu untungnya berapa kali lipat coba? Atau ada yang bisa dijual 1 juta. Begitu. Nah, maka teman-teman, ini tidak ada dalil begitu. Berlaku untuk benda. Maksudnya gimana Kak Ari? Ini terkait untuk segala macam urusan dunia. Ya, terkait urusan dunia, urusan muamalah, begitu. Ini kaidahnya seperti itu. Beda dengan urusan ibadah. Urusan ibadah itu dalilnya sebaliknya. Segala macam bentuk ibadah itu terlarang sampai kemudian ada dalil yang memerintahkan. Nah, maka teman-teman, ya, silakan bisa mengambil untung seberapapun, tapi perlu dicatat, ya, apakah ini ada kezoliman di dalamnya dengan produk-produk yang serupa di pasaran. Nah, begitu. Ya, dengan produk-produk yang serupa di pasaran. Misalkan contoh ya, sabun. Ada di luaran, misalkan contoh sabun. Sabun, kalau di pasaran itu harganya ada yang 20.000, ada yang 5.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100. Nah, maka kalau misalkan kita buat sabun, kita jual dengan harga, walaupun boleh saja dijual dengan harga 500.000, 100.000. Tapi di sini, ketika kita melanggar prinsip, ya, jangan sampai menzolimi orang lain, ternyata kita langgar. Apalagi itu disetting dengan sistem namanya money game. Money game, paham ya teman-teman ya, money game. Money game itu dia permainan uang, itu istilahnya perekrutan member teman-teman. Member get member. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, money game, member get member. Ketika kita ingin mendapatkan uang, kita harus merekrut member. Nah, produk ini hanya sebagai sebuah kamuflase. Nah, ini yang kemudian ulama sepakat bahwa ini produknya adalah secara produk halal, tetapi akadnya ini menjadi haram. Bukan multi level, Kak. Multi level berbeda dengan money game. Ya, money game berbeda dengan multi level. Multi level itu dia tergantung sistemnya seperti apa, karena banyak yang kemudian bisa mendapatkan sertifikasi halal MUI dari sisi sistemnya. Nah, yang seluruh ulama sepakat itu yang money game. Nah, maka teman-teman, kita di sini kita akan belajar bagaimana membangun bisnis, ya, membangun bisnis yang insya Allah sesuai dengan syariat, begitu ya, sesuai dengan syariat dan halal, berkah, terus kemudian bermanfaat bagi orang lain.
Nah, maka teman-teman gini, karena pembahasan lengkapnya besok ya, besok di hari Ahad, biar banyak yang menyimak. Jadi begini, prinsip pertama teman-teman, sebelum mulai berbisnis, niat dulu teman-teman, dari niat nih. Yuk, ini saya kasih PR, biar teman-teman besok ketika nyimak sudah siap ya. Sudah siap melanjutkan materi. Betul sekali, money game itu merugikan banyak pihak. Yang paling untung itu yang paling atas. Ya, yang paling untung itu yang paling atas. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi tadi sampai mana pembahasannya? Iya, Kak Hari, betul. Tergantung sistemnya. Saya pelajari ya yang dari beliau Ustadz Erwandi Tarmizi. Ya, saya punya buku-bukunya. Kemudian Ustadz Aminur Bais, kemudian Ustadz Firanda. Kemudian saya juga mendapatkan referensi dari Ustadz Oni Syahroni. Beliau juga pakar fikih muamalah, ya. Jadi jangan menghukumi. Kita apakah sudah melihat semua sistem yang ada di dunia kan belum, ya. Jadi kemudian kita perlu berhati-hati dalam permasalahan ini, ya. Nah, kita kembali kepada fokus kita ya. Jadi ini PR buat teman-teman. PR bagi yang ingin membangun bisnis mulai dari niat dulu nih. Mulai dari niatnya untuk apa sih? Itu yang paling awal. Ya. Niatnya apakah hanya sekedar untuk memperkaya diri ataukah hanya sekedar untuk kesenangan dunia kita? Kalau hanya seperti itu rugi, teman-teman. Sangat rugi sekali kalau kita hanya sekedar berbisnis untuk urusan perut, untuk urusan keluarga kita. Jadi, ayo mulai setting niatnya untuk apa? Kaya itu boleh, teman-teman ya. Ini PR, teman-teman, yuk luruskan niat. Terus kemudian buat sebuah target. Ditulis ya. Target ditulis di sebuah kertas. Bismillah, ya. Mulai membangun bisnis dan omset bisnisku katakanlah misalkan paling enggak misalkan 6 bulan, minimal 6 bulan ya. Sekarang apa nih? Sekarang September ya. September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari lah. Bismillah Januari omset bisnisku misalkan 100 juta per bulan. Seperti itu. Nah, lalu kemudian tulis teman-teman targetnya untuk apa saja. Misalkan target sedekah. Ya, targetnya sedekah 1 juta per hari. Terus kemudian untuk umroh. Untuk mengumrohkan orang tua. Seperti itu. Terus kemudian untuk membeli kendaraan boleh-boleh saja. Tapi kemudian dasarnya apa, alasannya apa dibalik membeli kendaraan itu? Misalkan untuk agar bisa mengirimkan sembako ke pelosok-pelosok. Ini awal banget, tapi ini insya Allah nanti dahsyat hasilnya teman-teman ya. Ini masih teori, tapi coba teman-teman praktekkan target membangun bisnis itu untuk apa. Seperti itu. Terus kemudian punya rumah, boleh punya rumah, karena kan memberikan fasilitas untuk keluarga. Ya. Kita mikir, apakah mau selamanya kontrak? Jangan berpikir juga, kalau nggak KPR, nggak mungkin dapat rumah. Nah, ini perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Kalau nggak KPR, nggak mungkin dapat rumah. Terus kalau nggak pakai leasing, nggak mungkin dapat mobil, nggak mungkin dapat kendaraan. Begitu ya. Jadi, ini hati-hati dengan pola pikir begini. Saya di Yogyakarta, Kak Hari. Ya, saya di Yogyakarta. Kalau misalkan mau silaturahim, silakan kita bisa diskusi banyak ya. Nah, teman-teman, ini cara berpikir ini harus diluruskan, niatnya harus diluruskan. Terus kemudian, ya, bersambung ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, niatnya betul, ingin umroh, haji. Jadi jangan teman-teman, gini ya, hindari sifat egois. Sifat egois itu gimana? Sifat egois itu, fokusnya itu begini. Ingin mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan. Yang belum punya bisnis nggak masalah. Yang belum punya bisnis nanti bisa bisa dibantu dengan produk ini ya. Kita bisa menjual produk-produk ruqyah semacam ini ya. Ada parfum ruqyah, ada susu kambing, ini insya Allah laku sekali ya. Jadi susu kambing Etawa ini produk pondok dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi biaya operasional pondok pesantren. Seperti itu. Kalau yang sudah punya bisnis, jalankan fokus saja. Yang sudah punya bisnis
rumah makan, ya, itu silakan lanjutkan. Yang punya bisnis salon, nah mulai dibenerin nih. Yang punya bisnis yang belum sesuai dengan syariat dibenerin. Salonnya misalkan khusus untuk muslimah, ya, atau khusus untuk muslim saja, jangan dicampur. Gitu. Yang nangani juga kalau muslimah ya yang nangani perempuan juga. Seperti itu. Kalau sudah terlanjur KPR bagaimana? Kalau sudah terlanjur kredit, teman-teman, di sini ada perbedaan pendapat ya. Para ulama ada yang kemudian begini. Ketika sudah mendekati angsuran akhir, tinggal beberapa kali lagi, selesaikan. Aman Kak, Kak user 69 untuk diabetes aman. Insya Allah nanti justru akan bermanfaat. Begitu. Nah, eh sebentar, saya selesaikan dulu ya. Ini saya jawab nanti untuk Kak Mama Nopal. Jadi, sampai mana tadi? Jangan egois. Jangan egois ya. Jangan egois. Teman-teman jangan egois. Misalkan contoh, saya cukuplah punya penghasilan 5 juta, alhamdulillah sudah cukup. Atau 10 juta misalkan ya. Saya 10 juta cukup. Oh ya, KPR lupa. KPR juga dibahas ya. Loncat-loncat jadi pembahasannya. Saya nggak fokus lihat komentar sih. Sekarang saya mumpung ingat ini nanti habis ini kita bahas KPR. Jangan egois ya teman-teman. Saya cukuplah penghasilan 10 juta. Nah itu artinya teman-teman egois. Karena apa? Hanya mikir untuk makan, untuk beli beras, untuk kuota, untuk listrik, untuk sekolah anak, untuk tabungan, untuk misalkan beli emas, tabungan cadangan ya. Terus kemudian untuk macam-macam sembako dan seterusnya. Nah, maka teman-teman ini kita khawatirnya tergolong orang-orang yang egois ya. Karena apa? Karena kalau teman-teman hanya butuh 10 juta, ayo kita kejar penghasilan 100 juta. Kalau teman-teman butuhnya 10 juta, kejar penghasilan 100 juta. Tujuannya untuk apa? Agar ketika kita sudah kena 100 juta itu, kita cukup ambil 10 jutanya, yang 90 juta sumbangkan kepada orang lain. Nah, inilah baru karakter orang yang bijak, ya. Yang bukan yang sekedar ngurusin diri sendiri, bukan yang sekedar fokus kepada diri sendiri, tapi melihat banyak kebutuhan orang lain di luar sana yang butuh uluran tangan kita. Nah, maka dari situ kita sudah menetapkan target dan jangan berpikir kalau nggak KPR, ya nggak bakal bisa beli rumah. Kalau nggak pakai leasing, nggak bakal bisa beli mobil. Itu. Maka kalau yang sudah terlanjur dan sudah mendekati angsuran-angsuran akhir, selesaikan. Selesaikan ya. Selesaikan. Dan setelah itu bertobat, jangan mengulangi lagi. Kalau misalkan angsurannya di awal-awal, lebih baik dilepaskan saja. Dilepaskan, ya, biarkan kehilangan aset, biarkan kehilangan DP, biarkan kehilangan apa yang sudah kita setorkan angsuran awal. Yang penting kita sudah bebas. Nah, bagaimana kalau misalkan angsurannya tengah-tengah? Pertengahannya gimana? Silakan teman-teman ya bisa istikharah, minta petunjuk kepada Allah, dan silakan nanti teman-teman pertimbangkan maslahat dan madharatnya. Ya. Kalau di tengah-tengah saya rasa gini, ada satu kaidah yang mungkin bisa memperingan walaupun ini belum tentu bisa dibenarkan. Dialihkan ke bank syariah. Walaupun ada ulama yang kemudian tetap menghukumi bank syariah itu sama dengan bank konvensional, ya. Tetapi kita yang masih lemah ini, kita kan lemah ya, lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi agamanya, kita nol, benar-benar nol, nggak paham agama. Kita coba ya bersandar pada mereka, para ulama yang kemudian membentuk Dewan Syariah dan kemudian mereka ada di balik pendirian bank syariah. Ya, walaupun wah itu ulama nggak benar gitu ya. Ya, kalau kita begini, ada satu pendapat kalau tidak salah ini diambil dari pendapatnya Buya Yahya. Beliau berpendapat begini. Kalau kita sampai detik ini belum mendukung bank syariah dan menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional, bank syariah itu selamanya tidak akan tumbuh. Walaupun betul ya, bank syariah ini tetap nginduknya ke Bank Indonesia, teman-teman. Nginduknya tetap ke Bank Indonesia karena kita sudah sistem ya. Sudah tersistem, kita nggak bisa berkutik nih. Ya paling nggak
kita mudah-mudahan ya ini madharatnya lebih kecil lah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah seperti itu dengan mengalihkan ke bank syariah. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini tidak memuaskan jawaban teman-teman sehingga teman-teman mengkaji di tempat lain karena memang saya bukan spesialis untuk pembahasan fikih muamalah. Kita hanya bisa mengikuti ulama-ulama yang mereka memberikan fatwa, berpendapat, ya. Kita hanya bisa mengikuti pendapat mereka. Nah, teman-teman, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bersambung besok ya. Bisa kita sambung dengan teknis berikutnya tentang bangun bisnis. Iya, sebisa mungkin yang belum terlibat dengan urusan bank, jangan, ditahan dulu. Nggak perlu modal. Bisnis itu nggak butuh modal, teman-teman. Jangan berpikir gini. Oh ya, tips yang pertama tadi ya, PR ya. Teman-teman tulis targetnya, bismillah, bisnisnya apa, terus kemudian targetnya penghasilan berapa, terus kemudian diluruskan cara berpikir kita. Begitu. Ambil rumah sudah di BNI, kemudian pindah bank syariah. Coba ya teman-teman survei, terus kemudian tanya dengan detail, setiap bank syariah mungkin itu ada ininya sendiri, ada akadnya sendiri-sendiri. Ada yang bank syariah memang hanya sekedar kedok. Kalau yang benar itu gini teman-teman. Yang benar misalnya ini rumah ya. Ini rumah. Kemudian ini bank. Ini kita. Kita ingin beli rumah lewat bank. Seharusnya bank itu membeli langsung. Membeli cash rumahnya misalkan 500 juta. Nah, rumah ini sudah jadi miliknya bank. 500 juta. Nah, kemudian kita tinggal akad dengan bank. Misalkan bank menjual kepada kita 1 miliar. Nah, ini boleh ya. Ini akadnya insya Allah diperbolehkan dengan angsuran misalkan selama 10 tahun. Seperti itu. Nah, walaupun misalkan secara perhitungan itu jauh lebih tinggi dibandingkan bunga di bank konvensional. Seperti itu. Ya, betul sekali Kak Eko Properti ini paham sekali ya. Sepertinya soal perbankan. Nanti mungkin kapan-kapan bisa share ilmunya gitu ya. Kalau teman-teman yang memiliki pengetahuan lebih, keilmuan, jangan disimpan. Nanti mungkin bisa jadi suatu saat saya butuh bantuan teman-teman untuk share ilmu, berbagi. Ya, teman-teman di sini yang memiliki keilmuan, yang kapasitasnya saya yakin di atas saya, ya. Teman-teman yang sudah lebih cerdas, lebih pintar, lebih berpengalaman, mungkin suatu saat saya minta bantuannya untuk menjadi pemateri. Karena kita selain di forum ini kita buka forum ya di selain TikTok gitu untuk menyampaikan banyak sekali keilmuan antara lain ilmu rumah tangga. Kita juga punya praktisi ya masalah rumah tangga sesuai bidangnya. Bukan saya yang menyampaikan. Kemudian masalah anak, parenting, kemudian masalah kalau untuk masalah bisnis insya Allah nanti saya sampaikan ya, termasuk untuk masalah terapi Al-Qur'an. Insya Allah nanti saya juga yang menyampaikan. Begitu. Oke teman-teman. Ya, siapkan targetnya. Kemudian yang kedua, luruskan pola pikir. Jangan berpikir egois, tapi berpikirlah untuk banyak orang. Dan berpikirlah untuk bisnis tidak selamanya butuh modal. Ya, tidak selamanya butuh modal. Bisnis itu bisa dengan modal yang minim. Nah, silakan teman-teman untuk sementara silakan masuk ke dalam grupnya ya. Nanti saya akan share grup yang khusus membahas tentang bisnis. Begitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman silakan bisa DM ya. Silakan bisa DM ke sini ke pojok kiri atas terus kemudian masuk ke akun saya kemudian DM silakan konsultasi. Insya Allah akan saya bahas ya. Menarik calon mitra. Oke, nanti kita bahas ya. Kita bahas di grup. Dan saya izin pamit, ketemu lagi malam nanti jam 20. Masuk ke dalam grupnya dulu, Kak. Masuk ke grupnya di sini. Nanti kita akan share grupnya, grup khusus pembahasan bisnis. Begitu. Oh iya, betul ya. Bank Muamalat ya. Tagline-nya kalau nggak salah, pertama murni syariah. Boleh, silakan nanti bisa dipertimbangkan ya dengan Bank Muamalat. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu nanti malam jam 20 dan besok pagi kita
bahas bisnis lebih lengkap ya, lebih lengkap termasuk detail-detailnya, termasuk perekrutan reseller, terus kemudian cara membangun 100 juta pertama. Ya, insya Allah nanti akan saya share 100 juta pertama melalui internet marketing. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, teman-teman.